Tasikmalaya mengaji, membahas ilmu tauhid. Mengapa Allah tidak bisa dilihat? Ada atau enggak ada? Bisa melihat Allah? Mengapa enggak bisa melihat? Coba Bu. Ibu-ibu pernah nggak ditanya oleh anak-anaknya, Bu, kenapa Allah nggak pernah bisa dilihat? Kenapa Allah nggak bisa dilihat? Ayo ibu-ibu jawabnya bagaimana? Begini, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wasi'a kursiyyuhu samawati. Apa itu artinya? Wasi' itu artinya luas. Luas kursinya Allah itu meliputi langit dan coba, ini baru kursi. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Langit ada berapa? 7 sak. Bumi ada 7 juga lapisan. Kita bayangkan, langit dan bumi itu diliputi oleh kursinya Allah. Kemudian Allah, ya di atas itu semuanya. Di atas kursi ada namanya Arasy. Terus bagaimana cara melihat Allah? Nggak bisa kan? Nah begitu caranya. Kita ini kan di sini, nah jadi nggak bisa. Allah itu maha besar dari segala-galanya. Nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita lihat. Jadi inilah salah satu akidah yang harus dipahami oleh para anggota NU. Ada juga NU yang singkatannya begini, NU itu numpang usaha. Ada nggak? Ada, tapi kalau di kampung sini nggak ada. Kalau di kota-kota itu ya wallahu a'lam bishawab. Jadi numpang usaha, dia menggunakan nama NU di mana-mana tetapi ingin mencari sesuatu. Tapi di sini nggak ada, kan semuanya pejuang. Alhamdulillah. Nah, di Desa Bojong Rapih, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini kita akan mengadakan kegiatan pengajian GP Ansor Tasikmalaya. Ya, mudah-mudahan barokah manfaat dan barokah fitini wa dunya wal akhirah. Pengajian dari GP Ansor. Taruh dulu ya. Kita syutingan dulu. Sampai desanya namanya Bojong Rapih, kecamatannya Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini kondisi atau posisi kampungnya berada di tengah-tengah kebun, ya. Tengah-tengah kebun, orangnya berkebun, tapi rajin mengikuti pengajian. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah tadi beberapa cuplikan video memorial karena dokumentasi cuplikan video itu dikirim dari jamaah, dikirimkan melalui WhatsApp ke WA kami, mengingatkan kami pada kegiatan-kegiatan kami tahun 2018 hingga tahun 2019 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita dakwah di sana berkeliling kampung, kemudian ke kota. Kan Tasikmalaya itu ada kota ya ada kampung, kan begitu luas sekali. Dan alhamdulillah kegiatan di mana-mana disambut meriah oleh jamaah. Salah satu nasihat guru kami yang harus kita pahami adalah kalian wahai para pemuda harus menjadi orang yang benar-benar besar jiwa dan ilmunya. Jiwanya besar, ilmunya juga tinggi dan mendalam. Karena di akhir zaman banyak orang yang dianggap besar oleh banyak orang. Tetapi sebenarnya dia berjiwa kerdil, ilmunya cetek. Oleh sebab itu, apabila orang-orang yang seperti ini memimpin suatu peradaban, maka akan kacau balau. Kelihatannya memimpin tetapi programnya itu tidak sejalan dengan apa yang sudah direncanakan oleh orang-orang yang alim. Oleh sebab itu, wahai para pemuda muslim dimanapun berada, jadilah orang yang benar-benar besar jiwanya, tinggi dan mendalam ilmunya. Jangan sampai sudah terlanjur dianggap besar oleh banyak orang, dianggap besar nih oleh banyak orang, tetapi jiwanya jiwa kerdil,
ilmunya ilmu yang sangat cetek, sangat sempit sekali. Sehingga orang yang semacam itu akan sulit mendapatkan masukan dari manapun. Jiwanya kerdil, ilmunya sedikit. Kemudian sudah mendapatkan mahkota, maka akan keberatan mahkota, kebesaran mahkota. Banyak pemimpin-pemimpin yang jiwanya kerdil, ilmunya cetek, tetapi memiliki jubah kebesaran. Dipakaikan mahkota yang sangat sungguh luar biasa. Sehingga dia kebesaran mahkota, kebesaran baju, jalannya gontai, goyang-goyang, kepalanya geleng-geleng. Dia tidak bisa memikirkan program, dia tidak bisa memajukan keadaan. Hanyalah dia dompleng di mana-mana, ingin besar sendiri. Kemudian kalau ada orang yang baik akan disingkirkan. Karena apa? Karena dia sebenarnya berjiwa kerdil. Sehingga misalnya nih, kalau ada generasi-generasi yang dianggap lebih baik, memiliki kapasitas kemampuan yang luar biasa, akan disingkirkan. Karena dia takut kesaing. Beda dengan orang yang memiliki jiwa yang besar, ilmunya tinggi, maka dimanapun dia ingin mendidik. Bahkan kalau ada generasi, ada kader yang baik, maka akan dirangkul, akan dibina, akan dijadikan sebagai generasi penerus. Tetapi kalau orang itu berjiwa kerdil, ilmunya cetek, maka dia hanya ingin mendapatkan kemuliaan, dia hanya ingin kesenangan. Tetapi sebenarnya dia adalah orang yang kerdil, jiwanya sangat sempit. Inilah yang berbahaya. Oleh sebab itulah, nasihat dari guru kami tersebut kami sampaikan kembali kepada para generasi muslim dimanapun berada. Persiapkan ilmu dengan sebaik-baiknya, mumpung belum dianggap besar oleh banyak orang. Sehingga kita harus memperluas jiwa kita, memperdalam ilmu kita. Kalau ilmu dan pengetahuannya mendalam, maka jiwanya akan menjadi jiwa yang luas dan besar, ibarat samudra. Sehingga orang yang memiliki jiwa besar itu mampu menerima nasihat dan masukan dari manapun. Karena jiwanya seperti samudra. Ada ikan, ada ubur-ubur, ada ular, ada macam-macam di dalam samudra. Sekali lagi, wahai para pemuda, muslim dan muslimah, persiapkan bekal ilmu agama dan ilmu pengetahuan apapun sebelum Anda sekalian dianggap besar oleh banyak orang. Karena bangsa dan negara kita saat ini banyak orang-orang yang dianggap besar oleh banyak orang, tetapi aslinya mereka itu berjiwa kerdil, ilmunya sangat cetek, sehingga sulit menerima masukan dan nasihat dari manapun. Mereka hanya ingin mulia, mereka hanya ingin kaya, menumpuk harta kekayaan pribadi. Makanya negara dan bangsa kita saat ini dalam keadaan tidak karuan. Oleh sebab itu, wahai seluruh pemuda-pemudi muslim, persiapkan ilmu, bekal sebanyak-banyaknya.